Tapi akhirnya yang bersangkutan ketangkep terlibat dalam kasus Sambo, dan di pengadilan dia ngaku bahwa CCTV KM50 dia yang sapu bersih semuanya. Dan Sambo pun dalam pengadilan saat ditanya oleh jaksa juga mengaku, ya, dia terlibat untuk membersihkan CCTV yang ada di KM50. Kalau tidak salah yang mulia. Kemudian para saksi dibawa kemana? Jadi saya sampaikan ke Karo Provos waktu itu. Ya. Bang, tolong bawa saksi ini untuk diperiksa di Provos, pemeriksaan awal. Kemudian Pak Kombes Susanto nanti mendampingi pelaksanaan autopsi. Kemudian untuk Karo Paminal waktu itu Pak Hendra, saya sampaikan tolong cek CCTV. Tolong cek CCTV. CCTV yang mana yang diminta saudara untuk dilakukan pengecekan? Secara spesifik saya tidak sampaikan. Kemudian, apakah yang di dalam rumah? Tapi dalam rumah sudah katakan tidak. Iya, sudah tidak sudah rusak kan begitu. Rusak. Jadi yang mana ini yang saudara mintakan kepada Indra? Di sekitar TKP. Artinya di luar itu. Di luar. Atau TKP. Ada di garasi? Tidak ada. Tidak ada. Artinya tidak. Kalau saudara katakan itu, yang saudara maksudkan adalah di luar rumah saudara. Iya, di sekitar TKP. Di sekitar ya. Iya, itu saudara perintahkan kepada terdakwa Hendra. Hendra, kemudian kebetulan ada Ari Cahya, dia bilang ini ada Acai. Kata Pak Hendra. Ya, saya tidak menjawab lagi karena saya sudah tidak konsen lagi terhadap itu yang. Maksudnya ini ada saudara Aceh itu apa itu? Maksud saya pertama waktu itu memang jawaban dari Hendra. Ketika saudara perintahkan tolong cek CCTV komplek, kemudian saudara terdakwa Hendra ini mengatakan ini ada Aceh di sini. Ya, karena, itu maksudnya apa itu? Karena pemikiran terdakwa mungkin karena dia dari Bareskrim yang mulia. Dari Bareskrim yang pernah diminta untuk saya dulu pernah Kasubdit 3 yang mulia, dan Aceh ini pernah kanit saya. Iya. Jadi dia tahulah apa yang harus dia lakukan gitu. terhadap CCTV gitu yang mulia. Gitu ya. Dalam beberapa kasus kan sudah kami lakukan. Betul. Dan itu juga sudah disampaikan tadi pada saat Hendra menjadi saksi di sini, dia katakan bahwa dia pernah masuk beberapa tim kasus. Kilometer 50. Dan itu masuk dalam surat dakwaan. Betul itu? Kalau tadi sudah beberapa kali yang saudara katakan, diantaranya salah satu diantaranya adalah di kilometer 50. Itu salah satu mungkin. Salah satu ya. Tapi kasus lain juga banyak. Ada, disebutkan tadi juga red notice. Juga tadi disebutkan demikian oleh saksi Hendra. Artinya ada beberapa diantaranya yang bukan cuma ini saja. Secara umum biasa dilakukan yang mulia. Itulah. Yang mulia. Sudah banyak peristiwa. Kalau secara umum sudah banyak dilakukan. Berapa peristiwa yang dilakukan? Pengetahuan kami yang mulia, pada saat direktur, kasubdit ataupun wakil direktur dulu pernah bermasalah ketika kami langsung mengcopy dari DVR waktu itu, sehingga dipermasalahkan dalam persidangan karena tidak memiliki sertifikasi. Akhirnya kemudian kebijakan dari pimpinan satuan reserse waktu itu, kita ganti saja DVR-nya, kemudian nanti diserahkan ke penyidik atau langsung dikirim ke lapor untuk dibuka yang mana yang dibutuhkan dari DVR itu. Nanti karena anggaran penyidikan ini kan ada, nanti dimasukkan dalam anggaran penyidikan. Itulah kemudian makanya penggantian CCTV ini juga dilakukan dalam rangka tetap menjalankan proses CCTV yang akan dibutuhkan oleh penyidik. Nah, karena itu sekali lagi saya tidak ingin bicara panjang lebar di sini, tapi terlalu banyak nama-nama yang terlibat, saudara, dan semua kita catat. Ada 35 nama aparat yang kami catat. Dari yang pangkatnya jenderal sampai yang pangkatnya di bawah, semua kami catat orang-orang yang terlibat daripada peristiwa KM50. Di sana kita lihat, saudara, ada Kombes Polisi TB Adi Hidayat, dulu menjabat sebagai Diskrimum Polda Metro Jaya.
ini yang memberikan surat tugas untuk terus menguntit saudara saya sekeluarga. Surat tugasnya resmi yang menandatangani orang ini. Orang ini sama sekali tidak dipecat, bahkan pangkatnya dinaikkan. Sekarang sudah dapat bintang. Nah, kemudian masih ada lagi AKBP Handik Zusen, baru 3 hari yang lalu pangkatnya juga dinaikkan di Polda Metro Jaya. Kemudian masih ada AKBP Widi Irawan, saudara. Ini yang diduga yang menjadi supir mobil Land Cruiser hitam. Masih ada AKBP Rulian Sauri, ini yang diduga melakukan pemindahan jenazah daripada 6 laskar. Kemudian masih ada Ibda Muhammad Yusmin Ohorela, ini yang diduga sebagai algojo eksekutor daripada KM 50. Masih ada Bribka Faisal Kasbi Alea, ini juga termasuk eksekutor. Masih ada Bribka Adi Ismanto, masih ada Bribka Guntur Pamungkas, masih ada Bribtu Fikri Ramadan Tawainella, dan lain sebagainya. Bahkan secara sistematis para buzzer digerakkan untuk membenarkan tindakan polisi dan menyalahkan daripada para syuhada KM 50. Bahkan ada buzzer yang kirim rangkaian bunga mengucapkan selamat kepada Polda Metro Jaya atas berhasilnya membunuh 6 laskar. Ini semua kita rekam dan semua kita catat. Nama-nama orangnya ada, saudara, foto-fotonya semua ada. Jadi kita tinggal tunggu waktu yang tepat untuk kita seret mereka semua ke pengadilan HAM. Nah, jadi sekali lagi saya tidak bisa bacakan semua nama-nama yang ada, tapi nama-nama tersebut tidak akan pernah kita lupakan. Dan alhamdulillah mobil yang dipakai oleh para syuhada ketika mereka ditembaki, mobilnya ada di depan sana, Anda udah lihat dibangun museum. Di situ ada mobil yang digunakan oleh para laskar dan itu menjadi barang bukti. Jadi sengaja kita simpan sebagai barang bukti. Begitu nanti pengadilan HAM digelar, maka ini merupakan salah satu bukti barang yang harus ditunjukkan di pengadilan. Tidak sampai di situ. Kalau kita bicara novum, tadi sudah dibahas oleh Dr. Fadillah, perlu kita ketahui novum yang kita punya sebetulnya bukan hanya CCTV KM 50, tapi tidak jauh dari pintu tol Kerawang Timur ada sebuah hotel, yaitu Novotel. Hotel tersebut saudara juga punya CCTV yang merekam aksi penembakan para aparat terhadap 6 syuhada kita. Tapi hotel tersebut kemudian didatangi oleh para aparat dan CCTV-nya semua disita. Jadi CCTV milik hotel, CCTV milik KM 50 semua adalah bukti kuat tentang terjadinya pembantaian. Tidak betul kalau laskar melawan, tidak betul ada peristiwa saling tembak menembak. Tapi insya Allah satu saat kita akan dapatkan semua CCTV tersebut untuk kita bisa seret semua yang ada. Dan subhanallah, Allah maha adil ya ikhwan. Allah maha adil. Ternyata tidak kurang dari 7 orang yang terlibat dalam pembantaian KM 50 adalah anggota Satgasus Merah Putih Sambo. Resmi ya, saudara, masuk. Termasuk yang tadi saya sebutkan namanya, yaitu Handik Zusen. Itu juga termasuk anggota Satgasnya Sambo dan dia adalah komandan daripada para pembantai KM 50. Nah, jadi sekali lagi kami sudah dapat itu nama semua, kami sudah dapat berbagai macam keterangan yang tidak kami bisa sebutkan pada saat ini, tapi kami akan ungkap pada saatnya begitu digelar pengadilan HAM untuk KM 50 insya Allah. Bahkan Sambo sendiri dengan Henry Kurniawan. Henry Kurniawan ini saat itu pangkatnya irjen polisi keturunan Cina. Dia ditugaskan oleh Sambo sebagai ketua provos yang memeriksa kasus KM 50. Tapi lucunya dia sebagai ketua provos tapi ikut siaran pers bersama Kapolda Metro Jaya dan bersama Dudung ikut-ikutan memamerkan senjata-senjata barang-barang bukti palsu, saudara. Mestinya provos itu memeriksa, bukan provos itu malah ikut meloloskan barang-barang bukti palsu yang ada. Tapi akhirnya yang bersangkutan ketangkep terlibat dalam kasus Sambo
Dan di pengadilan dia ngaku bahwa CCTV KM50 dia yang sapu bersih semuanya. Dan Sambo pun dalam pengadilan saat ditanya oleh jaksa juga mengaku, ya, dia terlibat untuk membersihkan CCTV yang ada di KM50. Jadi ini karamah syuhada. Allah bongkar ya kawan. Sambo dan pasukannya yang terlibat, mereka pikir saudara mereka akan bisa bersembunyi selamanya. Ternyata Allah ciptakan ada peristiwa bagaimana Sambo dan kawan-kawan membunuh yaitu salah satu daripada anggotanya. Dan akhirnya di pengadilan semua terbongkar. Nah, karena itu kepada Bapak Kapolri kita ingatkan sekali lagi janjinya di depan DPR MPR yang siap mengupas kembali kasus KM50 kalau ada novum baru. Novum barunya sudah ada Pak. Tinggal Bapak mau proses atau tidak, itu saja. Nah, jadi jangan lagi beralasan novum baru, omong kosong. Bapak ketika itu sebagai kabak reskrim ketika kejadian, Kapolrinya adalah Bapak Idham Aziz. Bohong kalau Bapak tidak tahu CCTV 50 itu disingkirkan. Bohong kalau Kapolri itu tidak tahu kalau CCTV itu merupakan novum baru yang sampai hari ini belum pernah yaitu diajukan ke pengadilan. Jadi saya minta Pak Kapolri nggak usah main-main lah, jangan main kucing-kucingan lagi Pak, jangan. Nanti ujung-ujungnya Bapak akan terlibat langsung ataupun tidak langsung di dalam menyembunyikan kejahatan daripada anak buah Bapak sendiri. Yang terakhir saudara, saya prihatin, saya sedih karena kabinet yang dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo saat ini masih bau anyir darah KM50. Karena orang-orang yang tadi saya sebutkan, saudara, sebagian ditarik ke kabinet yaitu Pak Prabowo. Kita bisa lihat BG dijadikan Menko Polkam, masih ada Pak Tito di sana, masih ada Dudung, saudara. Nah, kok bisa orang-orang yang bermasalah ini ditarik untuk duduk di kabinet? Padahal kita berharap Pak Prabowo ini punya kabinet yang bersih, yang profesional, yang hebat, yang kuat, yang bekerja demi bangsa, rakyat, kita dukung. Tapi ternyata saudara, orang-orang bermasalah, orang-orang justru yang kita sedang kejar dimasukkan di dalam kabinetnya. Maka itu kita minta dengan hormat kepada Bapak Prabowo agar semua oknum yang ada di dalam kabinet Bapak, baik yang diduga kuat terlibat korupsi atau terlibat judi online atau terlibat pembantaian warga sipil atau terlibat di dalam perusakan demokrasi di Indonesia, tolong diresafel Pak, tolong diberhentikan, tolong dibersihkan kabinet Bapak agar seluruh bangsa Indonesia, para habaib dan kiai menjadi bulat untuk mendukung Bapak, bulat untuk menyokong Bapak, bulat untuk membantu Bapak memimpin Indonesia sehingga Indonesia bisa adil, makmur dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Jadi PR kita masih panjang, belum selesai karena orang-orang bermasalah di KM50 masih punya jabatan. Kalau masih punya jabatan berarti masih dilindungi. Kalau masih dilindungi berarti tantangannya masih berat. Tapi nggak usah khawatir. Kita selama ini berjuang, khususnya para pengurus FPI dan Laskar FPI, anggota FPI dimanapun berada, 1000 kali kita gagal, jatuh dalam perjuangan, 1001 kali kita akan bangun, bangkit kembali, melanjutkan perjuangan. Tidak ada kata putus asa dalam perjuangan kita. Setuju berjuang? Takbir. Oke teman-teman semua, itulah tadi pengakuan dari Ferdy Sambo saat sidang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Sambo sendiri ya terhadap anak buahnya, dan terlihat hakim persidangan mencecar Sambo terkait CCTV, dan CCTV yang ada dalam peristiwa KM50 pun juga dipertanyakan oleh hakim. Nah itu poin yang seru ya dari video tadi, dan terlihat jelas Sambo mengakui bahwa CCTV di sekitaran KM50 itu dibersihkan oleh timnya Sambo sendiri. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan oleh Habib Rizik Syihab di acara Haul 6 Syuhada kemarin
itu memang sesuai data yang valid. Bahkan tidak sekedar masalah CCTV, anak buah Sambo yang saat ini masih berada di instansi kepolisian, kabarnya memang benar mendapatkan kenaikan jabatan. Memang sangat miris mendengar kabar seperti ini. Namun kita harus tetap optimis ya. Semoga dengan pemerintahan baru Pak Prabowo ini, kasus KM50 ini dan kasus HAM berat lainnya bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.